Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Para hadirin, para pendengar Radio Hang FM yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taufik dan ilhamnya, kita dimudahkan untuk bersama-sama mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan alhamdulillah kita dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap istiqamah di jalan tauhid, untuk tetap menegakkan hak Allah subhanahu wa ta'ala, agar tidak ada makhluk yang berhak diberikan peribadatan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, agar tidak ada yang berhak diberikan peribadatan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Pada kesempatan yang lampau kita telah menjelaskan hakikat tauhid yang dibawa oleh para utusan Allah subhanahu wa ta'ala, para rasul, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidul ibadah. Itulah dia hakikat daripada tauhid, bukan tauhid rububiyah yang diakui oleh seluruh manusia, tapi tauhidul ibadah. Pada kesempatan berbahagia ini, semoga Allah SWT mudahkan kita untuk menjelaskan syubhat-syubhat yang melekat di benak orang-orang kufar atau orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, padahal mereka tidak mengerjakan hakikat daripada kalimat tauhid yang membuat mereka terikat dengan agama Islam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya kesyirikan terjadi di umat ini. Ini semua karena jauhnya umat, jauhnya manusia daripada kitab dan sunnah Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Jauhnya mereka daripada kitabullah, daripada sunnah Rasulullah, dan betapa taklid butanya mereka pada warisan nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka bukan atas petunjuk yang benar. Dan banyak juga terjadi kesyirikan karena sebab ghulu, berlebih-lebihannya mereka dalam mengagungkan orang-orang yang telah meninggal dari orang-orang saleh maupun para wali Allah dan para nabi, di mana mereka sampai pada tingkat mengangkat wali-wali tersebut sebagai Tuhan selain Allah SWT, di mana mereka bangun di atasnya kuburan-kuburan dan seterusnya. Dan juga faktor lainnya yang membuat terjadinya banyak kesyirikan karena jahilnya umat ini dengan hakikat agama Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, "Innama tunqadu 'urul Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Berkata Umar, sesungguhnya terburai buhul-buhul Islam satu buhul demi satu buhul jika tumbuh di Islam ini orang-orang yang tidak pernah mengetahui jahiliyah. Kata Umar, akan terburai ikatan Islam jika ada dalam kaum muslimin orang-orang yang tidak pernah kenal jahiliyah. Maka dalam Islam wajib dikenal jahiliyah. Kita harus mengetahui jahiliyah agar kita tidak tergelincir ke dalamnya, kita tidak terperosok ke dalam jurang jahiliyah. Banyak juga terjadi kesyirikan karena tersebarnya berbagai macam hikayat, dongeng-dongeng, cerita-cerita khurafat yang memenuhi benak kaum muslimin, memenuhi benak kebanyakan daripada manusia, yang mereka anggap adalah merupakan dalil yang dapat dijadikan sebagai suatu pegangan bagi mereka. Para pendengar, para hadirin, semoga Allah SWT merahmati kita seluruhnya. Adapun syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, banyak diantaranya. Pertama, mereka menjadikan apa-apa yang mereka wariskan daripada nenek moyang mereka sebagai hujjah. Ini syubhat pertama.
terjadinya kesyirikan, terjadinya kekufuran, tersebarnya berbagai macam jenis kesyirikan karena taklid buta dengan agama nenek moyang. Berkata Dr. Salih Fauzan hafizahullah ta'ala, syubhah awalan syubhatun takadu takunu mushtarikah baina tawaifil musyrikin fi mukhtalifil umami qadiman wa haditha. Syubhat ini adalah merupakan syubhat yang hampir dimiliki seluruh orang-orang musyrik dengan berbagai macam ragam versi agama mereka, baik yang klasik maupun yang modern. Wahya syubhatul ihtijaj bima alaihi al-aba wal ajdad, yakni syubhat taklid buta terhadap apa-apa yang mereka wariskan daripada nenek moyang mereka, yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, orang tua mereka. Wa annahum warathu hadhil aqidati anhum. Intinya akidah yang mereka amalkan, yang mereka yakini, yang mereka jadikan sebagai pegangan adalah merupakan akidah yang mereka ambil daripada nenek moyang mereka turun temurun. Padahal belum tentu nenek moyang mereka di atas kebenaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan cela beragama dengan taklid kepada apa-apa yang ditinggalkan oleh para orang-orang terdahulu dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun di sebuah negeri kecuali akan berkata orang-orang elitnya, para pembesar-pembesarnya, sesungguhnya kami telah mendapati orang tua kami, nenek moyang kami di atas suatu jalan, suatu agama, maka kami di atas jalan mereka lah mengikuti. Dalam surah Az-Zukhruf berkata para pembesar menentang para nabi yang diutus kepada mereka, sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami di atas suatu cara, suatu jalan, suatu agama, maka jalan mereka lah yang kami ikuti. Berkata Dr. Saleh, wa hadhihi hujjatun yalja'u ilaiha kullu man ya'jizu an iqamati dalil ala da'wah. Hujjah ini adalah merupakan agama nenek moyang, ini adalah merupakan agama tradisi kami, adalah hujjah yang digunakan oleh orang-orang yang lemah untuk mendatangkan dalil, membenarkan perkataannya. Hujjah ini adalah hujjah bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Wahya hujjatun lahidatun la yuqawimu laha waznun fi suqil munadharah. Hujjah seperti ini tidak ada sedikit pun nilainya. Fa inna haula'il aba alladziina qalladuhum laysu 'ala hudan. Karena nenek moyang yang mereka jadikan sebagai ikutan bukan di atas petunjuk. Wa man kana kadzalik la tajuzu mutaba'atuhu wal iqtida'u bih. Selama mereka bukan di atas petunjuk, tidak boleh diikuti. Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 104, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka masih tetap taklid buta mengikuti agama nenek moyang mereka, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu apapun juga, tidak pula mendapat petunjuk. Dalam Al-Baqarah ayat 170 Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah walaupun nenek moyang mereka tidak berakal, tidak pula mendapat petunjuk, tetap mereka ikuti? Ini cara beragama orang-orang jahiliyah. Dan kita akan banyak dapat hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka akan selalu mentok dengan dalil karena mereka tidak punya dalil. Ketika adu argumentasi, mereka hanya mengatakan, ini adalah agama nenek moyang kita. Bagaimana kau datang merubah tradisi nenek moyang kita? Ini hujahnya orang-orang jahiliyah. Ketika mereka tidak punya dalil, mereka katakan, apakah para kiai kami adalah orang-orang sesat, orang-orang yang salah semuanya mereka, kami yang benar? Faya subhanallah. Ini hujah bagi orang-orang yang tidak memiliki dalil. Apalagi jika ada yang mengatakan dalam agama tidak perlu tanya dalil. Karena kewalahan ditanya dalil, dia tidak bisa menjawab, dia katakan dalam agama tidak perlu ditanyakan dalil, semuanya boleh. Ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berhak berkata-kata, orang-orang yang tidak berhak berbicara di atas podium. Sesungguhnya ini boleh kan kita jadikan
sebagai contoh suri tauladan kita adalah orang tua kita yang memang di atas kebenaran. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berhujjah dengan agama nenek moyangnya, tapi yang benar. Bukan yang sesat, bukan yang salah. Berkata Nabi Yusuf, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Nenek moyangku, kami semua tidak pernah sekalipun berbuat kesyirikan kepada Allah. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada kami dan kepada manusia. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Tapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Ini dalam surat Yusuf ayat 38. Jadi kita boleh menjadikan hujjah nenek moyang jika mereka di atas petunjuk. Sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan, yang kuikuti adalah merupakan agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syubhat ini selalu bergejolak dalam dada orang-orang musyrikin. Syubhat inilah jadikan senjata mereka untuk menjawab dakwah para nabi-nabi. Marilah kita bersama-sama mengamati firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah umat-umat terdahulu, orang-orang musyrikin. Kaum Nabi Nuh contohnya. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam datang kepada mereka membawa hujjah yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nuh berkata, "Ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaum, sembahlah Allah semata, tidak ada Tuhan bagi kalian selainnya. Afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Lihatlah bagaimana jawaban orang-orang musyrikin jahiliyah sejak zaman Nabi Nuh sampai hari ini. Apa kata mereka? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum. Berkatalah para pembesar dari kaum Nuh, karena kita katakan para pembesar mereka begitu sulitnya menerima kebenaran karena banyak kepentingan. Makanya yang paling mudah mengikuti kebenaran adalah orang-orang yang lemah, mustad'afin, orang-orang miskin, para budak. Adapun orang-orang kaya, adapun orang-orang elit, orang-orang berkuasa, begitu banyaknya tendensi mereka sehingga sulit menerima kebenaran. Maka penentang utama setiap dakwah Nabi adalah para pembesar, bukan orang-orang miskin, bukan rakyat jelata, tapi para pembesar. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih. Berkatalah para pembesar daripada kaumnya, "Ma hadza illa basharun mithlukum." Tidaklah laki-laki ini yang mengaku sebagai nabi yang berdakwah kepada kalian adalah orang seperti kita juga, manusia sama seperti kita. Yuridu an yatafaddal alaikum. Berkata para pembesar tersebut, dia hanya ingin dikenal, dia ingin lebih tinggi daripada kalian. Walau syaa Allah la anzala malaikah. Apa kata para elit tersebut? Para pembesar. Kalau andai kata Allah mau mengutus nabi, tidak akan diutusnya manusia. Dia akan langsung utus malaikat ke bumi ini. Ini syubhat mereka. Apa yang terakhir mereka katakan? Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Agama yang dakwakan oleh Nuh tidak pernah kita dengar diajarkan oleh nenek moyang kita. Laqad kadzabu Allah. Mereka telah berdusta demi Allah. Karena Nabiullah Adam alaihissalam dan keturunannya semuanya mengajarkan tauhidullah. Mereka mengatakan, kami tidak pernah dengarkan ini dari nenek moyang kami. Berarti apa-apa yang kami wariskan daripada nenek moyang kami, itulah agama yang benar. Jangan bawakan kepada kami sesuatu yang baru yang tidak kami kenal. Ini syubhatnya orang jahiliyah. Betapa sulitnya kita mengajarkan kebenaran di masyarakat. Kalaulah mereka beragama sebagaimana beragamanya orang jahiliyah. Kalaulah mereka mengatakan, bagaimana dengan nenek moyang kami yang terdahulu? Apakah semuanya di atas jalan kebatilan? Ini syubhatnya orang-orang musyrikin. Maka mereka selalu menjadikan apa-apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka sebagai hujjah untuk menentang dakwah para nabi. Lihatlah kaum Nabi Saleh. Ketika Saleh mendakwai mereka, mereka berkata, "Atanhana ma na'budu ya ma ya'budu aba'una." Berkata mereka kepada Saleh, "Wahai Saleh, kenapa kau berani melarang kami menyembah apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami?" Subhanallah. Jawabannya nenek moyang kami, kembali kepada nenek moyang. Lihatlah kaum Syuaib, ketika Syuaib mendakwai mereka, apa kata mereka? "As-salatuka ta'muruna, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una."
Wahai Syuaib, apakah salatmu itu yang telah mempengaruhi dirimu sehingga engkau melarang kami menyembah apa-apa yang telah dianut dan dijadikan agama oleh nenek moyang kami? Fa ya subhanallah. Ini adalah merupakan perkara jahiliyah yang terkadang tanpa disadari melekat dalam diri kaum muslimin. Ketika menolak kebenaran dengan alasan inilah tradisi masyarakat kami, inilah tradisi nenek moyang kami. Dan lihat Nabiullah Ibrahim Khalilullah, tatkala adu argumentasi dengan mereka, tatkala Ibrahim Khalilullah menghancurkan berhala-berhala mereka, dia tinggalkan satu berhala besar dan mereka ribut ketika melihat Tuhan-Tuhan mereka berserakan, berserpi-serpi, hancur lebur, berhala-berhala yang mereka buat hancur lebur. Maka mereka curiga kepada Ibrahim yang tidak sama dengan mereka cara beribadahnya. Mereka datangkan Ibrahim, mereka tanya Ibrahim, maka Ibrahim menjawab, tanya kepada yang besar ini, dia yang membuat, dia yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini seluruhnya. Allah menyebutkan dalam kitabnya yang mulia, ma ta'budun, apa yang kalian sembah, kata Ibrahim. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Mereka berkata, kami mengibadati patung-patung berhala-berhala yang kami selalu senantiasa setia di sisinya, i'tikaf di sisinya. Berkata Ibrahim, qala hal yasma'unakum idh tad'un, apakah berhala-berhala tersebut mendengar kalian ketika kalian meminta kepada mereka? Aw yanfa'unakum aw yadhurrun, atau apakah berhala-berhala kalian itu bisa mendatangkan keberuntungan untuk kalian atau menolak kemudaratan? Apa jawaban kaumnya? Mereka tidak mengatakan patung-patung ini, berhala-berhala ini bisa menjawab permintaan kami. Tidak pula mereka katakan patung-patung ini mendatangkan keberuntungan untuk kami ataupun menjauhkan kemudaratan. Apa jawaban mereka? Hanya satu kata saja. Apa jawabannya? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Beginilah orang-orang tua kami dapati mereka beragama. Subhanallah. Taklid buta. Ini yang menyesatkan banyak umat mengikuti jalan syaitanir rajim. Na'udzubillahi min dzalik. Lihatlah Fir'aun ketika dakwah oleh Musa alaihissalam agar dia beragama tauhid, agar dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Musa datangkan segala macam hujjah, segala macam mukjizat, kenabian, tapi Fir'aun tetap membangkang. Apa jawaban Fir'aun ketika dakwahi kepada agama tauhid? Dia katakan, qala fama balul qurunil ula. Berkata Fir'aun, wahai Musa, bagaimana pendapatmu tentang agama orang-orang terdahulu? Artinya agama kesyirikan orang-orang terdahulu. Bagaimana yang kita buatkan? Kemana mau kita buangkan? Wahai Musa, kenapa kau bawa sesuatu yang baru? Bagaimana dengan agama-agama orang terdahulu? Fama balul qurunil ula. Bagaimana orang yang terdahulu? Makanya dikatakan oleh para ulama, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu walaupun berbeda-beda namanya, satu saja. Dan mereka tidak akan pernah hujjah selama-lamanya. Karena mereka bukan atas kebenaran. Ini syubhat yang pertama. Terjadinya kesyirikan karena taklid kepada agama nenek moyang mereka. Yang kedua, syubhat yang kedua yang selalu dilontarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan diikuti oleh orang-orang selain mereka, yakni mereka berhujjah dengan takdir untuk membenarkan atau mencari pembenaran terhadap agama kesyirikan yang mereka perbuat. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi orang-orang kafir Quraisy agar mereka tinggalkan cara beragama nenek moyang mereka, tinggalkan kufuran. Apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 148, "Sayaqulu alladhina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'." Akan berkata orang-orang musyrikin, kalau saja Allah mau, kami tidak akan pernah berbuat syirik. Tidak anak pula nenek moyang kami. Tidak pernah pula kami haramkan sesuatu pun dari selain Allah SWT yang mengharamkannya. Kata mereka, ya, kalau saja Allah mau, tidak akan mungkin kami kafir seperti ini. Pasti kami beriman. Tidak akan mungkin orang tua kami kafir. Berarti mereka seolah-olah mengatakan kekafiran kami ini karena diingini Allah SWT, karena diridhoi oleh Allah SWT. Dia yang memilih kami untuk kafir seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik.
Dalam surat Yusuf, dalam surat Az-Zukhruf ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum. Berkata orang-orang kafir, andai kata Allah yang Maha Pemurah mau berkehendak, niscaya kami tidak pernah menyembah berhala-berhala tersebut. Mereka berlindung di bawah hujat takdir. Kata mereka, kafirnya kami ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang inginkan kami menjadi kafir. Kalau dia mau, pastilah kami akan beriman. Ini syubhat yang menjadi pegangan orang-orang kafir Quraisy yang diikuti oleh orang-orang selain mereka. Dan ini adalah merupakan hujjah yang batil. Kalaulah benar kekafiran mereka itu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah tidak akan timpakan kepada mereka laknatnya, azabnya, siksanya. Tapi sebaliknya Allah hancurkan mereka. Allah utus para rasul-rasul. Ketika orang-orang musyrikin menentang agama para rasul, Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Maka Allah SWT membantah perkataan mereka. Qul hal indakum min ilmin ay bi anna Allah radin ankum fima antum fih. Katakan Muhammad, apakah kalian memiliki ilmu yang yakin bahwasanya Allah memang ridha dengan kekafiran kalian? Fatukhrijuhu lana ay fatudhiruhu lana wa tubayyinuhu wa tubrizuhu. Maka tampakkan kepada kami, in tattabi'una illa dhann. Kalian hanyalah sekedar mengikuti prasangka saja. Ini prasangkanya orang-orang musyrikin. Wa in antum illa takhrusun. Dan tidaklah kalian kecuali hanya berdusta saja dengan apa-apa yang kalian katakan. Kesyirikan mereka bukan diridhai oleh Allah SWT. Karena mereka yang memiliki ikhtiar mereka sendiri untuk melakukan kesyirikan. Upaya mereka sendiri untuk menolak agama tauhid, menolak agama para rasul. Maka Allah SWT membantah mereka. Kalaulah Allah ridha dengan kekafiran mereka, kalaulah Allah SWT cintai kesyirikan mereka, tidaklah Allah akan binasakan mereka. Allah menjelaskan, fahal 'alal rusuli illal balaghul mubin. Maka tidaklah kewajiban para rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat rasul yang mereka memerintahkan kaumnya, sembahlah Allah, jauhilah taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara mereka ada yang menanggapi, menjawab, mengikuti seruan Rasul, dan ada pula yang menentang. Ya Allah telah tetapkan baginya kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Cobalah kalian berjalan, bertebaranlah di muka bumi. Lihatlah bagaimana hukuman Allah yang Allah timpakan kepada para pendusta Rasul. Lihatlah bangkai-bangkai rumah-rumah perkampungan kaum Ad, kaum Thamud yang Allah binasakan, kaum Lut yang Allah SWT angkat ke langit kemudian dibalikkan dan dijatuhkan ke bumi, yang sampai saat ini ada, bangkai-bangkainya ada, tempat-tempatnya masih ada. Kaum Thamud yang dilewati oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka ingin berniaga ke negeri Syam, di mana Rasulullah melarang kaum muslimin untuk datang ke sana kecuali dengan keadaan menangis. Masih ada bangkai-bangkai yang mereka tinggalkan, kampung-kampung mereka. Andai kata Allah SWT ridha dengan apa yang mereka perbuat, tidak akan mungkin Allah timpakan kepada mereka azab. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini hujah yang kedua. Syubhat yang kedua, bukan hujah tapi syubhat mereka yang kedua. Syubhat yang ketiga, mereka berpendapat bahwasanya siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka cukuplah baginya itu sebagai sarana untuk masuk surga. Cukuplah baginya kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan dirinya masuk ke dalam surga. Walaupun orang yang mengatakan ucapan la ilaha illallah tersebut melakukan segala macam perbuatan-perbuatan yang menghancurkan kalimat itu sendiri, melakukan perkara-perkara kesyirikan, syirik besar, kekufuran. Karena mereka hanya berpegang dengan zahir hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Sehingga mereka mengatakan siapapun yang telah mengatakan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Syubhat mereka.
Mereka salah dalam memahami hadis ini. Sehingga mereka kita lihat betapa sembarangannya dalam berbuat kesyirikan, kekufuran, enggak beramal, enggak sholat. Bukankah kami orang Islam? Bukankah kami mengucapkan la ilaha illallah? Sehebat apapun yang kami perbuat dan dosa-dosa, kemaksiatan, kekafiran, kesyirikan, pastilah kami akan masuk surga karena kami sebenarnya tetap dalam keadaan beriman. Karena kami punya la ilaha illallah, kata mereka. Jawaban untuk syubhat ini, bahwasanya hadis-hadis yang disebutkan Rasulullah SAW yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga adalah orang-orang yang mengucapkannya dan mati di atas ucapan tersebut dan tidak melakukan pembatal-pembatal kalimat tersebut dengan kesyirikan dia perbuat. Maka kalimat la ilaha illallah ini akan berlaku bagi orang-orang yang mengucapkan ikhlas dari hatinya dan dia kafir dengan apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas keimanan. Ini yang selamat. Kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, akan masuk surga lah orang-orang munafikun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang juga salat beserta orang-orang Islam. Karena orang-orang munafik juga mengatakan la ilaha illallah. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, dalam hadis Idban yang telah diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala, fa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah haramkan atas neraka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas artinya memurnikan peribadatan. Berarti yang tidak memurnikan peribadatan tidak dapat dikatakan yabtaghi bidzalika wajha Allah. Rasulullah menyebutkan dalam hadis lainnya dalam Sahih Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir, ingkar dengan apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia haram untuk diambil hartanya, haram ditumpahkan darahnya. Adapun hisabnya ketentuannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi di sini mengkaitkan terpeliharanya darah dan harta bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu yang pertama. Yang kedua, dia kafir dengan apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkari semua agama selain agama Islam. Dia ingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Bahkan harus diamalkan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah menyembah Allah semata, meninggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala bentuk ketergantungan, keterkaitan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan la ilaha illallah adalah merupakan jadi penyebab masuknya seorang ke dalam surga dan selamat dari neraka jika diamalkan konsekuensinya dan tidak dilanggar larangan-larangannya. Jika terpenuhi syarat-syaratnya, jika dihilangkan semua penghalang-penghalangnya. Pernah ada orang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, wahai syekh kami, inna nasan yaqulun, ada orang-orang berkata, man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Faqala, berkatalah Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sayyidut tabi'in, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa faradaha dakhala jannah. Berkata Hasan menjawab, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengamalkan hak-hak la ilaha illallah, kewajiban-kewajiban la ilaha illallah, dialah yang masuk surga. Apa hak la ilaha illallah? Apa kewajiban la ilaha illallah? Yakni agar hamba memberikan persembahan ibadahnya untuk Allah semata. Itulah di hak la ilaha illallah. Agar jangan hamba bergantung kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah SWT, memuja selain Allah SWT. Berkata Wahab ibn Munabbih ketika ada orang yang bertanya kepadanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Wahai syekh, bukankah ucapan la ilaha illallah adalah merupakan kunci untuk masuk surga? Berkata Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, bala, ya benar.
Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Tapi ingatlah, tidak ada satupun kunci kecuali kunci memiliki gerigi-gerigi. Fa in ji'ta bimiftah lahu asnanun futiha laka illa lam yaftah. Kalaulah engkau datang membawa kunci yang memiliki gerigi-gerigi, engkau akan dapat membuka pintu. Tapi jika kau datang membawa kunci yang tidak memiliki gerigi, engkau tidak akan pernah membuka pintu. Maknanya apa? Kalaulah diibaratkan la ilaha illallah sebagai kunci, maka gerigi-geriginya adalah merupakan syarat-syarat mengucapkannya, ya, pembatal-pembatalnya yang harus dijauhi, rukun-rukunnya, itulah dia gerigi-geriginya. Bukan hanya sekedar ucapan saja. Yang mengucapkan saja sama dengan membawa kunci tanpa memiliki gerigi-gerigi. Berkata Dr. Shalih Fauzan, فَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّ مُجَرَّدَ النُّطْقِ بِلَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ يَكْفِي لِدُخُولِ الْجَنَّةِ. Bagaimana mungkin jika ada yang berkata, kalaulah seorang mengucapkan la ilaha illallah, cukuplah baginya, itu akan membuat dia masuk surga. Walaupun orang yang mengucapkan tersebut menyeru berdoa kepada orang-orang yang telah mati, beristighatsah kepada orang-orang yang mati dalam keadaan-keadaan terjepit, walaupun orang yang mengucapkan tersebut tidak mengkufuri, tidak mengingkari apa-apa yang disembah dari Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini merupakan i'tiqad yang batil? Para pendengar dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini syubhat mereka, dan ini banyak terdapat dalam diri kaum muslimin. Ini paham Murji'ah yang berkembang, sehingga kita lihat betapa banyaknya kaum muslimin yang hanya mengandalkan la ilaha illallah saja, ucapan tanpa ada amal, tidak salat, tidak mau berpuasa, tidak mau menunaikan zakat harta, zakat fitrah, haji dan seterusnya. Enggak ada amalan-amalan kecuali ucapan la ilaha illallah semata. Ini paham Murji'ah. Kata mereka, pokoknya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti dia ahli surga. Maka ini adalah merupakan pemahaman yang batil. Karena orang-orang munafik pun mengucapkan ucapan yang sama, tapi tidak membuat mereka lepas daripada azab Allah SWT, dan tidak membuat mereka dimasukkan Allah SWT ke dalam surganya. Para pendengar dimuliakan oleh Allah SWT. Ini syubhat yang ketiga. Syubhat yang keempat, yakni sebagian mereka beranggapan umat Muhammad tidak akan mungkin tergelincir dan terperosok ke dalam kesyirikan, karena semua mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan adapun yang terjadi, perbuatan-perbuatan mereka dengan para wali-wali, orang-orang saleh yang mereka perbuat di sisi kuburan mereka, yang meminta kepada wali-wali tersebut, yang memuja wali tersebut, menurut mereka itu bukan syirik. Subhanallah. Ini syubhat yang keempat. Kata mereka, aktivitas yang mereka perbuat di kuburan, berkumpul di sana ketika masa haul, beristighatsah kepada orang yang telah meninggal di sana, meminta bantuan yang telah meninggal, ya fulan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya waliyullah fulan, madad, bantulah kami, ya Ahmad Badawi, madad, bantulah kami. Kata mereka, ini bukan kesyirikan, karena mereka semua mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang-orang musyrikin tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kata mereka. Orang-orang kafir tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka enggan mengucapkannya, kami mengucapkannya. Adapun yang kami perbuat di sisi kuburan ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan bentuk penghormatan kepada wali-wali saleh, orang-orang yang saleh, sebagai perantara kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban daripada syubhat yang batil ini, Nabi telah menjelaskan bahwasanya umat ini akan meniru cara beragamanya orang-orang musyrikin. Mereka akan meniru orang-orang Yahudi dan Nasara. Di antara yang mereka tiru, yakni banyak umat ini mengikuti apapun yang dikatakan oleh para ulama-ulama mereka, walaupun tidak mengikuti dalil. Sebagaimana orang-orang musyrikin mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara, mengikuti pendeta-pendeta mereka. Dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mereka ikuti para pendeta mereka. Maka Rasulullah bersabda, pastilah kalian akan mengikuti cara beragama orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa,
Sampai ketika mereka masuk dalam lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Kami tanyakan, apakah mereka itu ya Rasulullah, Yahudi dan Nasara? Berkata Rasulullah, ya, siapa lagi selain mereka? Maka Nabi di sini menjelaskan bahwasanya umat ini kelak akan mengikuti langkah-langkah orang musyrikin, terperosok ke dalam kesyirikan. Apapun yang dilarang Nabi SAW dalam masalah kuburan, karena meniru orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasara, dibuat kaum muslimin. Lihatlah ketika Allah SWT melarang, ketika Rasulullah melarang untuk meninggikan kuburan, mereka bangun kuburan tinggi-tinggi. Ketika Rasulullah melarang untuk memagar kuburan, memberikan kapur padanya, membangun atasnya kubah, mereka bangun kubah-kubah di atasnya. Meniru orang-orang musyrikin dari golongan Yahudi dan Nasara. Ketika Rasulullah melarang sholat di sisi kuburan, mereka sholat di sisi kuburan. Meniru orang-orang Yahudi dan Nasara yang sholat di sisi kuburan nabi-nabi mereka. Rasulullah melarang untuk menulis tulisan-tulisan di atas nisan, di atas kuburan mereka tulis mengikuti tradisi orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan seterusnya. Rasulullah melarang untuk membuat perapian, membuat penerangan di kuburan-kuburan, membuat lilin-lilin sebagaimana dibuat orang-orang jahiliyah, mereka perbuat. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka telah mengikuti cara beragamanya orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka tidak mustahil jika umat ini walaupun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dapat tergelincir ke dalam kesyirikan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian daripada syubhat mereka. Banyak syubhat-syubhat lainnya insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan soal jawab. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Dalam Islam nggak ada istilah hukum karma. Itu agama orang Hindu. Orang tua yang berbuat 7 keturunan akan dapat karma daripada perbuatan mereka. Itu bukan dari Islam asalnya. Islam mengajarkan kaidah hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan balasan kebaikan? Fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan serupa. Dan itu hanya bagi orang melakukan saja. Bukan sampai turun-temurun sebagaimana anggapan orang-orang Nasara yang mengatakan semua manusia berdosa karena nenek moyang mereka Adam berdosa. Setiap anak ketika lahir di dunia membawa dosa yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Maka ini adalah merupakan i'tiqad yang batil, tidak benar. Dan jangan percaya dengan apa-apa yang dilihat di TV, segala macam cara-cara, mungkin ada film yang menjudul karma atau segala macam. Kita nggak boleh mengambil akidah kita daripada televisi. Kita harus mengambil akidah kita daripada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kaum muslimin karena mereka kebingungan, nggak tahu di mana harus mengambil akidah, belajar dan mengambil akidah daripada TV. Beriman kepada jin, beriman kepada syaitan, dan seterusnya mereka dapatkan daripada siaran televisi. Sehingga banyaknya cara-cara mereka yang salah. Sebutlah sebagian acara, yakni yang pernah dipertunjukkan bagaimana cara mengusir hantu, syaitan. Mereka giring-giring, bersilat segala macam. Kemudian dimasukkan dalam botol. Ini adalah merupakan kebohongan, kedustaan, tipu daya, tipu muslihat. Karena Rasulullah tidak pernah ajarkan demikian. Yang ada di ruqyah, dibacakan ruqyah. Tanpa ada gerakan-gerakan silat masuk ke dalam botol. Apakah Anda yakin jin itu dapat dikurung dalam botol? Mana dalilnya? Perkara gaib harus berkaitan dengan dalil. Dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa jauhnya kita daripada pemahaman agama yang benar. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan betapa sederhananya pemahaman kaum muslimin terhadap akidah mereka. Kita banyak mengambil akidah daripada televisi, majalah-majalah, dongeng-dongeng, hikayat-hikayat. Orang hamil, dia bunuh ini monyet, anaknya seperti monyet. Orang hamil, dia buru babi, anaknya seperti babi. Ini khurafat. Manusia melahirkan manusia. Padi ditanam, benihnya akan menghasilkan padi. Gak ada padi ditanam menghasilkan gandum. Manusia menghasilkan monyet itu gak ada, kera. Kecuali Allahumma memang Darwin mungkin saja dengan teori evolusinya. Jadi khurafat seperti ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Gak ada kaitannya antara orang hamil yang membunuh tikus.
Bahkan Rasulullah mengatakan khamsun yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 binatang yang harus dibunuh dimanapun berada. Baik di tanah haram, apalagi di luar tanah haram. Di antaranya apa? Tikus, al-fa'rah, tikus. Jadi orang hamil nampak tikus, bunuh. Nampak ular, bunuh. Dan jangan pernah khawatir anak kita akan jadi ular. Itu dusta, itu hanya ada dalam dongengan. Hanya ada dalam media-media. Dalam hikayat-hikayat. Kita melihat banyak sekali khurafat tersebar. Orang hamil kalau enggak mau diganggu anaknya, jin segala macam, dirinya, tidaklah kemana-mana bawa gunting, ditempelkan gunting di bajunya. Ini khurafat. Ia akan terjerumus kepada kesyirikan besar. Orang hamil, banyak macam-macam khurafat yang berkembang di masyarakat. Enggak boleh diamalkan, enggak boleh diyakini. Orang hamil enggak boleh duduk di pintu. Itu boleh jadi larangannya supaya tidak keinjak. Karena pintu tempat orang berjalan. Sebenarnya bukan orang hamil. Orang enggak hamil pun memang tidak baik jika dia duduk di pintu. Kalaulah banyak orang lalu lalang. Kalau enggak ada orang lalu lalang enggak ada masalah. Banyak sekali etikat-etikat. Orang hamil enggak boleh makan kerak. Enggak boleh makan di di batu gilingan. Banyak sekali khurafat. Inilah agama nenek moyang kalau diikuti. Ya, kalau andai kata sudah lahir, uri-urinya harus dikuburkan, dikasih lampu. Kalau nggak dikasih lampu nanti dia akan mengganggu adiknya, kan uri itu kakaknya. Kalau andai kata sulit untuk berlilin ataupun obor, sekarang listrik udah ada, kasih lampu listrik. Ini khurafat. Agama orang-orang terdahulu, animisme, dinamisme, agama Hindu, itu yang kita ikuti. Waliyadzubillah. Padahal hari-hari adalah merupakan darah, kotoran, najis, sama dengan yang lainnya, sama dengan darah nifas, dibuang dengan tempat yang sama, di mana dibuang. Yang penting tidak menimbulkan mudarat bagi manusia. Bukan dibuang di jalan-jalan umum, dibuang di tempat-tempat sampah, atau dikuburkan, nggak ada masalah. Nggak ada harus dikuburkan, atau harus diberi asam, harus diberi garam, seolah-olah membuat masakan. Ini menunjukkan betapa lekatnya masyarakat ini dengan tradisi-tradisi orang-orang yang terdahulu yang jauh daripada Islam. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Segala macam tata cara peribadatan, i'tiqad, amalan yang dikaitkan dengan agama harus berdasarkan dalil. Maka apapun yang mereka bangun tanpa dalil, apapun yang mereka karang-karang tanpa dalil, semuanya batil. Capek mereka bekerja, sia-sia mereka bekerja. Tidak ada puasa 1 Muharram di awal tahun, tidak ada puasa di akhir tahun penutup tahun. Semuanya adalah merupakan amalan-amalan yang diadakan oleh manusia. Seolah-olah mereka mengatakan, belum cukup agama Islam, maka perlu kami tambahi hal yang baru. Seolah-olah mereka mengatakan, Muhammad enggak tahu ini kebaikan, kami tahu ini kebaikan, maka kami buat. Apapun yang tidak menjadi agama orang-orang terdahulu, diamalkan, diyakini, dikatakan oleh orang-orang belakangan, maka itu bukanlah agama. Maka enggak ada doa penutup tahun, doa pembuka tahun, enggak ada. Puasa akhir tahun, puasa awal tahun, enggak ada itu semua. Berkumpul bersama-sama, berzikir di akhir tahun, semuanya adalah merupakan amalan yang tertolak karena bukan pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Enggak ada dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang ada puasa 10 Muharram, atau 9 dan 10 Muharram, atau 10 dan 11 Muharram, itu yang ada, bukan pada 1 Muharram. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Dari tinjauan bahasa ada perbedaannya. Tauhid dari kata-kata wahada yuhidu, ja'lu syai'a wahida. Tauhid artinya menjadikan sesuatu itu menjadi satu saja. Namanya tauhid. Jadi tauhid yakni mengesahkan Allah SWT. Hanya satu Tuhan saja yang kita sembah, yang kita berikan peribadatan. Itu arti tauhid. Adapun akidah dari kata-kata aqada, yaqidu, mengikat, ikatan buhulan. Dikatakan akidah itu akidah karena seorang mengikat hatinya, mematri hatinya untuk meyakini suatu agama. Baik agama tersebut benar ataupun tidak benar. Ketika dia meyakininya dengan sepenuh hatinya, dia ikat dia dengan sepenuh hatinya, itulah dia akidah. Tetapi wallahu ta'ala alam, jika disebutkan akidah dan tauhid ada kesamaannya.
Tapi akidah lebih umum dibandingkan tauhid. Tauhid kita akan berbicara tentang Allah SWT, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan seterusnya. Adapun dalam akidah, kita akan mempelajari banyak hal. Kita akan mempelajari tentang masalah firqah-firqah yang sesat dalam Islam, yang keluar daripada Islam. Kita akan mempelajari syubhat-syubhat mereka, bantahan-bantahan kepada mereka. Kita akan mempelajari dalam akidah juga bagian daripada manhaj. Tauhid, dia lebih khusus daripada akidah. Akidah lebih umum. Ini mungkin yang dapat saya jawab. Wallahu ta'ala alam. Ilmu-ilmu yang berkembang sekarang, apapun namanya, yang mengkaitkan mereka, yang mengkaitkan antara diri mereka dengan Islam, menisbatkan amalan mereka kepada Islam, kepada Quran. Terkadang mereka amalkan zikir tertentu, ini untuk kekebalan diri. Ya, kalau mau kebal, baca zikir ini. Ya qawi, baca 10.000 kali contohnya. Dengan mata gak boleh berkedip contohnya. Kalau mau kebal, baca ya qawi, 10.000 kali. Gak boleh ngantuk, kalau ngantuk sedikit, lengah, ulang dari awal. Ya, macam-macam cara mereka. Kalau anda ketemu kaya, zikirlah ya ghani, 50.000 kali. Gak boleh tidur malam contohnya. Kalau salah satu, ulangi lagi. Ini semua amalan-amalan bid'ah. Bid'ah dan syirik. Kenapa bid'ah? Bid'ahnya karena gak dicontohkan Rasulullah SAW. Kenapa syirik? Karena tujuannya bukan untuk Allah dan bukan untuk ibadah. Bahkan sebagian daripada ilmu-ilmu tersebut memerintahkan orang-orang yang ingin memiliki ilmu tersebut untuk meninggalkan kemungkaran, tapi bukan karena Allah. Kata mereka apa syarat-syaratnya? Kalau kamu mau kebal, kamu gak boleh zina loh. Kamu gak boleh zina, kamu gak boleh tinggalkan sholat. Kalaulah kamu berzina, hilang ilmumu. Kau tinggalkan sholat, hilang ilmu. Kedengarannya baik, tapi dia mengajarkan kesyirikan. Berarti sholatnya untuk ilmu, untuk kebal. Berarti amalannya untuk ilmu. Terkadang mereka ajarkan kalau engkau mau melakukan hal ini, berpuasalah 40 hari 40 malam. Jangan makan apapun juga. Atau puasa mutihlah kamu. Semua yang putih kamu makan. Puasa peti geni atau apa namanya. Bid'ah plus syirik. Bid'ahnya karena gak ada puasa peti geni, gak ada puasa mutih, gak ada puasa hitam. Itu bid'ah. Kesyirikannya karena mereka beramal bukan untuk Allah SWT, untuk ilmunya, untuk kebal. Terkadang dikait-kaitkan, mereka berikan syubhat. Ini tenaga dalam. Ini tenaga dalam kami pakai ilmu daripada Allah SWT. Kalau kalian pukul dari jarak jauh akan tumbang. Kalaulah ilmu ini dari Islam, pastilah Rasulullah yang paling pertama mengajarkan kepada kita. Masa Rasulullah nggak tahu ayat ini jika dibaca akan terbang, ayat ini jika dipukulkan ke lawan akan tercampak? Kalaulah hal ini Rasulullah SAW mengetahuinya, pasti dia akan amalkan. Kalaulah memang boleh menimba ilmu kebal dalam agama ini, pasti Rasulullah yang pertama kali kebal. Dan para sahabat, Umar dan seterusnya, kebal mereka. Tidak pernah mereka kalah dalam berperang. Tapi karena ini ilmu adalah merupakan ilmu daripada syaitan, tipu daya syaitan, maka kita lihat dalam semua agama ada ilmu seperti ini. Gak perlu kita baca ayat Quran, gak perlu kita baca hadis. Orang-orang Hindu baca jampi-jampi mereka, mereka pun kebal. Kita lihat acara payan-payan mereka, mereka tusukkan ke dalam badan mereka perang. Orang Buddha pun demikian, keridah mereka potong dengan pisau dan parang. Kebal, sama kebalnya. Nggak perlu baca-baca ayat dan seterusnya. Nggak perlu kita baca-baca ayat. Orang-orang di luar agama kita pun ada yang semuanya kalau dia pukulkan dari jarak jauh akan jatuh. Tapi itu semua tipu daya syaitan, dan hanya dapat berlaku bagi orang-orang yang meyakininya. Kalaulah memang kebal para pendahulu kita, sakti mandraguna, nggak akan mungkin kita jajah Belanda 350 tahun. Nggak mungkin itu semua. Tapi ini semua khurafat. Ya. Karena kita dicekokin dengan banyak-banyaknya lihat-lihat acara di televisi, film-film yang kita lihat, mungkin komik-komik dan seterusnya. Ini yang memenuhi benak kaum muslimin. Dan sekarang kita lihat anak-anak kita pun sudah mulai ya, film-film kartun, Doraemon dan yang lain-lainnya, Entong, apapun yang dia mau jadi semua. Dicekoki dengan hal-hal khurafat
Anak-anak kita akhirnya mereka hidup dengan penuh bayang-bayang, dengan penuh hayalan. Dia hidup bukan di alam nyata. Dia lihat ada Superman, ada Spiderman. Kadang-kadang dia coba sendiri. Kita dengar berita anak di Jepang lompat dari berapa puluh tingkat hotel mati dengan pakaian Superman-nya. Ini semua karena tidak mengamalkan Islam dengan benar. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Dalam Islam, pernikahan itu akan menjadi sah jika ada wali. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali yang adanya wali dan 2 saksi yang adil. Ini pendapat jumhur ulama. Maka seorang wanita tidak sah dalam pendapat yang benar rajih menikahkan dirinya. Tidak boleh menikahkan dirinya. Harus ada walinya. Kemudian, kalaulah sang wali tidak setuju, bapaknya tidak setuju dengan pertimbangan syar'i, maka tidak sah pernikahannya jika diwakilkan dengan hakim. Hakim menikahkannya maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah telah ditegakkan kepada mereka hujjah, maka mereka dianggap berzina. Lain hal ketika mereka mengerjakan dalam keadaan ketidaktahuan. Kalau mereka tidak tahu, lain perkaranya. Kalau mereka tahu, ditegakkan hujjah, mereka tak membandel, mereka kawin lari tanpa persetujuan orang tua perempuan, nikahnya batil, tidak sah nikahnya, dan mereka berzina. Dan hakimnya berdosa sebesar-besarnya dosa karena menghalalkan yang haram. Jika tidak ada orang tua laki-laki, jika tidak ada yakni bapaknya, maka pindah kepada orang terdekat berikutnya, anaknya, jika dia seorang ibu yang tinggal mati suaminya, ya, atau kakeknya, orang terdekat. Nggak ada juga baru pamannya dari pihak bapak dan seterusnya. Itulah wali-wali dalam Islam. Mereka wajib ada persetujuannya ketika dalam masalah pernikahan. Bahkan saudara dari jalur ibu pun nggak sah jadikan sebagai wali. Yang dapat dijadikan sebagai wali adalah saudara daripada ayahnya sekandung. Dalam kasus yang ditanyakan kepada kita ini, orang tuanya tidak mau menikahkan karena anaknya belum ada kejelasan status. Putrinya ditinggalkan 3 bulan contohnya oleh salah seorang pria yang menjadi suaminya pertama, ditinggalkan tanpa ada kejelasan. Kemudian langsung datang pria yang kedua untuk menikahinya, maka nikah batil. Tidak boleh kita menikahkan istri orang, dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Dan itu perzinahan. Hakim yang menikahkan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang istri ditinggal suaminya, enggak jelas statusnya, maka hendaklah dia berangkat ke kantor urusan agama, minta agar dijatuhkan talak, ya, karena jika seorang laki-laki telah meninggalkan istrinya dalam sekian bulan, 4 bulan contohnya, enggak berikan nafkah apapun juga, kemudian istrinya enggak rela, dia datang kepada hakim dan melapor. Ketika itu baru hakim memberikan kebijakan agar diwakilkan suaminya untuk menjatuhkan talak. Maka lepas daripada ikatan suaminya, bahkan dikeluarkan nanti buku talak, baru setelah itu dia boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Atau kalau tidak, belum tidak ada surat tertulis daripada suaminya bahwasanya memang suaminya telah menceraikannya, atau dalam bentuk perkataan suaminya telah menceraikannya. Jadi sang wanita harus pertama kali mencari informasi tentang suaminya. Kalau hilang rimbanya, nggak tahu rimbanya, dia harus cari, tanyakan keluarga dan seterusnya. Ya, kalau andai kata memang masih 3 bulan 4 bulan dalam hukum fikih itu belum boleh. Dia harus tunggu kira-kira sampai dianggap suaminya hilang. Raib, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun, dan seterusnya. Pendapat yang paling banyak mengatakan 2 tahun. Jika tidak ada beritanya, barulah sang wanita boleh menikah kembali. Jadi ini jawabannya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Kalaulah anak selalu menangis di malam hari, jangan cepat-cepat katakan dia diganggu jin atau syaitan. Boleh jadi memang dia masuk angin, boleh jadi dia punya penyakit yang kita ketahui. Pokoknya kita jangan cepat-cepat kambing hitamkan setan yang hitam. Sekarang kita sedikit kita katakan ini pasti gangguan jin. Tangan pegal sedikit kayaknya ini ada jinnya nih. Bentar-bentar datang ke Ruqyah Center. Bentar-bentar datang ke Ruqyah Center.
Kadang-kadang nggak ada apapun juga datang nantang dia. Coba lihat dulu, jangan-jangan dirukyah saya dulu, jangan-jangan ada setannya saya ini. Bahkan kebanyakan kasus yang tidak pernah kesurupan datang ke rukyah center malah kesurupan. Ya, karena kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kalaulah kita khawatir, orang tua khawatir, bacakan rukyah kepada anak kita. Rasulullah merukyah Hasan Husain. Bacakan ayat kursi, bacakan al-mu'awizatain, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan zikir-zikir lainnya yang terdapat dalam zikir-zikir sunnah. Bacakan a'udzu bi kalimatillahi tammat wa a'idzuka bi kalimatillahi tammat sampai akhir hadis. Bacakan zikir-zikir, ya. Kalau Allah takut rumah kita itu ada penghuninya dari golongan jin dan seterusnya, bacakan ayat Al-Baqarah. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah selama 3 hari. Kalau kita mau masuk ke dalam rumah kita, ucapkan bismillah. Mau makan, ucapkan bismillah. Maka akan berkata syaitan, enggak ada baikan tempat menginap, enggak ada tempat makan bagi kalian. Ini sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Enggak perlu kita datang ke dukun, minta jimat. Enggak ada. Itu semuanya malah menggadaikan akidah kita. Jadi pertama-tama jangan cepat-cepat menghukumi dia itu kesurupan, dia itu diganggu jin dan seterusnya. Dia itu diganggu kakaknya, ahlinya, segala macam. Itu khurafat saja. Kalau kita khawatir, enggak ada masalah, kita ruqyah. Bacakan ruqyah. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak boleh kita mencap ini rumah sial segala macam. Karena itu adalah merupakan bagian daripada amal jahiliyah. Ada aja terjadi di rumah itu, penyakit segala macam. Ada orang sana, ada aja musibah yang datang. Itu semuanya adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan itu bagian daripada tiarah yang dilarang. At-tiarah itu syirkun. Tiarah, merasa sial dengan sesuatu adalah merupakan kesyirikan. Merasa sial dengan burung, dengan hari, dengan tanggal, binatang tertentu, ya. Itu bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Mudah sekali tersebar di masyarakat. Kalau andai kata kita mau membeli rumah dengan murah, sebarkanlah syubhat, sebarkanlah fitnah. Itu rumah si fulan itu banyak hantunya itu. Sebarkan kemana-mana. Kalau malam hari saya sudah dengar sana ada anak menjerit, ada suara-suara, sebarkan. Nanti orangnya akhirnya akan dia jual rumahnya dengan murah. Silakan Anda beli nanti. Ini semua karena kita kurang agama saja. Banyak kali nonton film horor. Ya, mungkin dulu nonton uka-uka tiap malam. Ini dampaknya. Oleh karena itu cukuplah kita beragama dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau andai kata kita takut, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hadis Rasulullah, a'udzu bikalimatillahi tammati minasyarril ma khalaq. Karena sebelumnya orang-orang musyrikin jahiliyah, kalau mereka pergi, takut ada suatu rumah yang angker, tempat mereka menginap yang angker, tempat mereka singgah yang angker, mereka akan berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada jin penghulu yang menguasai lembah yang daripada kejahatan kaumnya. Ini ungkapan orang-orang musyrikin jahiliyah. Datang Islam diganti, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna daripada kejahatan apa-apa yang dicipta. Ini gantinya. Kadang-kadang kita ajarkan kepada anak-anak khurafat. Nak, kalau kamu kencing, andai kata engkau takut nanti diganggu jin, ucapkan mohon numpangnya kek. Ini khurafat ajarkan kepada anak-anak. Bacakan doa masuk ke dalam Baitul Khala, ke dalam WC dan seterusnya. Ajarkan mereka bergantung kepada Allah SWT. Berapa banyak orang-orang tua yang menakuti anaknya, hantu segala macam. Akhirnya anaknya mau pipis pun harus ada dirinya. Kadang-kadang nggak tahan pipis di kamar mandi. Pipisnya bukan di kamar mandi, di kasur dan seterusnya. Kadang-kadang mau ke kamar mandi takut kemana-mana sama ibunya. Kadang-kadang ibunya sendiri pun takut, nggak berani ke belakang. Ini musibah. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.